Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam acara doa pagi di hari yang baru. Kita mengucap syukur, Tuhan sungguh baik. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan ada di hari yang baru. Setelah sepanjang hari kemarin, kami diberkati Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Maka hari ini juga Tuhan yang sama akan berkati kami, akan memulihkan segala keadaan kami ya Tuhan. Kami mau mulai dengan acara doa pagi dengan mendengar firman-Mu. Kami ingin rasakan hadirat Tuhan, dan kami mau rasakan kekuatan dari firman Tuhan. Berkati acara ini, berkati semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya bacakan firman Tuhan diambil dari Mazmur 34 ayat yang kelima. Aku mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Sekali lagi, aku mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Puji Tuhan, mengapa kita mencari Tuhan? Mengapa kita perlu Tuhan? Jawabnya, karena kita butuh Tuhan. Karena kita tahu Tuhan berkuasa dan Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup memulihkan segala kegentaran kita, segala ketakutan kita. Hanya Tuhan yang sanggup berikan jalan keluar. Haleluya. Ketakutan, kekhawatiran merupakan satu masalah yang sering dihadapi oleh manusia. Dalam pasal 34 ayat 7, orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia lalu meluputkan mereka. Haleluya. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Tuhan menyelamatkan dia lalu meluputkan mereka. Saudara, dalam pasal 34 ayat 1, Daud berpura-pura gila di hadapan Ahimelek, seorang imam. Sehingga Daud diusir oleh Ahimelek dan Daud pergi. Pengalaman Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul untuk membunuh Daud. Kemanapun Daud pergi, Saul berusaha mencari Daud untuk menghabisi dia. Satu kebencian yang dimiliki oleh Saul terhadap Daud membuat Daud merasa gentar, membuat Daud merasa tidak nyaman. Dia harus berpura-pura seperti orang gila, saudara. Tetapi nyata bahwa orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan melepaskan dia dari kegentarannya. Ini dialami oleh Daud. Kemanapun Daud pergi, Saul selalu mencari jalan untuk menghabisi Daud. Saul senantiasa mencari Daud untuk membunuh Daud. Tetapi setiap kali rencana Saul untuk menangkap Daud, selalu Daud bertanya kepada Tuhan. Daud selalu mencari Tuhan dan Daud dapat lolos dari tangan Saul. Saudara, pengalaman Daud juga kiranya menjadi pengalaman kita. Ketika kita berada dalam kesesakan, ketika kita berada dalam kegentaran, jangan lupa carilah
Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, dan hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala kegentaran kita. Saudara, dalam pasal 23 ayat 26 sampai 28, ketika Saul hampir menangkap Daud, dan ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ayat 28, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Saudara, dalam ayat ini Saul pikir Daud habis karena dia tidak bisa lari daripadaku. Saul dengan kekuatan tentaranya mau mengepung untuk menghabisi Daud. Daud mulai melarikan diri. Dia berjalan dari sebelah sisi kiri dan Saul berjalan di sebelah sisi kanan. Saul berpikir ini adalah kali terakhir Daud melarikan diri, dan ini tidak ada lagi kesempatan buat Daud untuk menyelamatkan diri dari tentaraku. Saudara, Saul pikir hari itu Daud pasti mati. Saul pikir hari ini tidak ada lagi kesempatan bagi Daud untuk melarikan diri. Tetapi ternyata Allah mengasihi Daud. Setiap saat ketika Daud ingin mengambil satu keputusan, Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Daud selalu cari Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban. Dan jawaban Tuhan adalah jawaban yang pasti. Ketika Saul pikir hari ini Daud pasti mati, dia tidak dapat melarikan diri karena Saul sudah mengepung dengan tentaranya. Tetapi tiba-tiba datang laporan pada Saul bahwa orang Filistin sedang datang menyerbu negeri. Saul tiba-tiba harus merubah rencananya. Rencana untuk membunuh Daud berubah, dia harus kembali menyelamatkan negeri dengan menghadapi orang-orang Filistin. Ini adalah salah satu cara Tuhan menyelamatkan Daud. Orang Filistin menyerbu negeri, dan kalau Saul tinggalkan negeri dan untuk terus mengejar Daud, maka negerinya akan hancur. Orang Filistin akan mengalahkan kerajaannya Saul. Oleh sebab itu Saul segera mundur dan pergi menghadapi orang Filistin. Dia harus berperang dengan orang Filistin dan Daud kembali selamat. Ini adalah cara Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi Daud. Bagaimana Tuhan mendengar seruan orang yang berseru kepada Tuhan. Dan Daud tidak pernah bisa dikalahkan oleh Saul karena Daud senantiasa mencari Tuhan. Sampai pada hari kematian Saul, Saul tidak pernah menemukan Daud. Sampai ketika Saul berperang dengan orang Filistin, tentaranya Saul habis dipukul mundur, dan Saul melihat bagaimana beratnya mereka berperang dengan tentara Filistin yang kuat. Ketika dia mendengar bahwa anaknya Yonatan tewas oleh tentara Filistin dan dalam keadaan yang sudah parah, dia melihat ke belakang, lihat seorang tentara, dia minta supaya tentara itu bunuh dia. Saudara, Saul akhirnya tewas oleh pedangnya sendiri, dan akhir cerita Daud akhirnya dinobatkan menjadi raja menggantikan Saul. Jadi tema di atas, carilah Tuhan
Itu merupakan pengalaman-pengalaman berharga dari Daud. Tapi di zaman sekarang kita, ketika kita mencari Tuhan, kita juga mempunyai pengalaman khusus dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan berarti kita menyembah Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dan Tuhan dengar. Tuhan menjawab apa yang kita serukan. Tuhan melepaskan segala kegentaran yang sedang kita hadapi. Hari ini apa yang menjadi kegentaran saudara? Apa yang menjadi keperluan saudara? Apa yang saudara butuh hari ini? Carilah Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Nikmatilah hadirat Tuhan. Cari dan berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Tidak ada satu hal yang terlalu berat bagi Allah. Oleh sebab itu, carilah Tuhan selama dia masih bisa ditemukan, yaitu hari ini. Haleluya. Jadi sekali lagi, aku mencari Tuhan dan Ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kiranya firman Tuhan pagi ini dapat menggugah hati kita supaya kita tidak ragu-ragu mencari Tuhan. Ketika kita mempunyai masalah, ketika kita merasa ada kegentaran dalam hati ini, carilah Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab dan Ia akan melepaskan segala kegentaranmu. Puji Tuhan, kiranya hari ini kita semua mempunyai kerinduan yang sama, yaitu mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan kita percaya apa yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab. Puji Tuhan, saya akan berdoa buat saudara-saudara yang mempunyai beban berat, buat saudara yang mempunyai kegentaran dalam hati saudara. Biar kita bersama-sama mempunyai iman untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami kembali datang memuliakan Engkau. Kami menghampiri tahta kemurahan-Mu dan kami berseru kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup melepaskan segala beban-beban yang ada di dalam hidup umat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkau angkat beban-beban yang berat. Engkau dengar setiap doa yang dipanjatkan oleh umat-Mu Tuhan Yesus. Berikan mereka kelegaan. Berikan mereka kekuatan yang baru. Berikan mereka kemenangan di dalam peperangan iman. Supaya mereka sanjung Engkau. Mereka membesarkan Engkau. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang sakit. Buat jemaat dalam keadaan lemah tubuh ya Tuhan. Mungkin ada yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap penyakit. Bilur-bilur Yesus mengangkat setiap penyakit yang ada ya Tuhan. Dan berikan mereka kesembuhan total sempurna. Kami ingin mendengar kesaksian bahwa Engkau Allah tidak berubah. Kalau orang lain Tuhan tolong, maka umat-Mu yang berseru kepada Tuhan pagi ini, Engkau Tuhan yang sama akan menolong. Engkau akan menjawab setiap doa. Dan Engkau akan mengangkat setiap kegentaran. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak sekolah Tuhan, memberkati mereka, berikan kepintaran, lindungi mereka dalam perjalanan ke sekolah, pulang sekolah. Kami berdoa buat bapak-bapak yang sudah mulai bekerja di kantor, memberkati pekerjaannya Tuhan. Lindungi perjalanan dari rumah sampai ke kantor, bahkan kembali pulang dengan segala selamat. Memberkati ibu-ibu rumah tangga, berikan kesehatan, berikan kekuatan, tambahkan iman percaya, biar ibu-ibu rumah tangga senantiasa juga mencari Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk para usahawan, mereka yang berdagang, mereka yang berusaha. Tuhan memberkati usaha mereka, baik usaha kecil juga usaha yang besar. Tuhan berkati, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, berkemurahan ya Tuhan. Kiranya mereka juga dapat merasakan campur tangan Tuhan, sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan karena campur tangan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat rumah tangga, keluarga. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak, opa, oma. Tuhan berikan kesehatan, berikan pemulihan, tambahkan semangat dan sukacita untuk senantiasa kami tetap semangat mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri acara doa pagi hari ini dengan mengucap syukur, dan kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini dengan pimpinan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dan biar semua jadi menurut kehendak Tuhan. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dimuliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai jumpa di acara doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.